selamat datang di channel Apres. Aku Naya sebagai tutor biologi. Dan aku Devi, supervisor yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai inovasi terinspirasi dari kehidupan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan ke-11 tentang inovasi yang terinspirasi dari kehidupan hewan. Nah, ini adalah materi pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang biomimikri. Nah, apa sih bedanya dengan mimikri? Nah, mimikri itu merupakan kemiripan antara organisme dengan objek lain. Dan biasanya objek lainnya itu organisme gitu, tapi dari spesies yang berbeda. Dan mimikri ini tuh salah satu kemampuan adaptasi tingkah laku dengan lingkungannya untuk melindungi diri dan juga berburu mangsa. Terus kalau kamuflase, nah kamuflase juga merupakan kemampuan hewan untuk melakukan penyamaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, sedangkan mimikri itu peniruan dengan lingkungan. Jadi misalnya kayak gini, bunglon itu kan punya kemampuan untuk mengubah warna kulitnya agar sesuai dengan lingkungannya. Nah, kemampuan ini membantu mereka untuk berkamuflase dari predator dan juga mangsa. Selanjutnya ada biomimikri, suatu cara hidup baru yang disesuaikan dengan kehidupan di bumi dalam jangka yang panjang. Nah, biomimikri ini mencari solusi berkelanjutan dengan meniru gagasan dari alam yang telah teruji dalam waktu. Contohnya itu kereta Shinkansen yang terinspirasi dari burung kingfisher gitu, dari paruh burung kingfisher yang runcing gitu kan, tajam. Jadi pasti keretanya ini melaju, eh, jadi ketika si kereta Shinkansen yang punya ujung yang lebih mancung gitu ya, atau lebih runcing dari kereta biasanya, dia itu punya tekanan yang lebih rendah, jadi bisa bergerak lebih cepat gitu. Dan ada juga jarum suntik yang terinspirasi dari belalai nyamuk. Ada juga contoh-contoh lain yang pasti teman-teman udah tahu atau bisa cek kembali PPT-nya. Nah, lalu kita akan membahas tentang pemanfaatan feses, di mana feses ini dapat menjadi biomasa gitu, atau dapat menjadi penghasil energi. Gitu. Nah, feses sendiri itu dihasilkan dari eh, sistem pencernaan. Nah, feses sendiri itu dihasilkan dari eh, apa sih? Feses dihasilkan dari. Nah, feses sendiri itu dihasilkan dari makanan yang telah kita makan yang masuk ke proses pencernaan gitu. Dan apa sih pencernaan itu? Ia merupakan serangkaian kerja yang dilakukan tubuh untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi lebih mudah untuk diserap oleh usus gitu dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Ini ada plan produksi biogas atau rencana gitu, rencana produksi biogas. Ini ada inlet atau pemasukan gitu, atau suatu tempat untuk memasukkan. Ada juga latrine atau maaf jamban. Dan di sini ada gas holder atau penampungnya gitu, atau wadah penampungnya gitu. Di digest lalu menghasilkan outlet atau keluaran gitu. Dan ini ada bioslurry yang mengandung batu bata material bangunan, dapat juga atau juga kompos, pupuk dan lain-lain. Nah, feses adalah material limbah dari saluran pencernaan. Nah, apa aja sih kandungan feses gitu? Ia dapat berupa material yang tidak tercerna atau tidak dapat diserap oleh usus. Bisa juga limbah metabolisme yang disekresikan melalui saluran pencernaan, atau sel-sel darah dan epitel saluran pencernaan, sekresi metabolit ke saluran pencernaan atau yang berdekatan dengan saluran pencernaan, atau juga mikrobiota yang hidup di dalam saluran pencernaan kita. Nah, contoh dari pemanfaatan feses ini tuh ada
pada penggunaan arang briket yang terbuat dari kotoran manusia, gitu. Kan arang briket itu ada yang terbuat dari sabut kelapa ya. Nah, karena kita memanfaatkan feses atau biomasa, jadi kita menggunakan kotoran manusia gitu sebagai bahan campurannya. Selanjutnya ada pemanfaatan feses berupa material yang tidak dapat dicerna. Misalnya itu pada kopi luwak gitu. Seperti yang sudah kita tahu ya, rasanya itu sangat enak dan harganya mahal. Tuh. Nah, kenapa sih kopi luwak itu enak gitu? Karena pertama, luwak itu makan buah kopi yang relatif seragam, yang sudah matang atau tua. Nah, di mana buah kopinya ini mudah masuk ke fase pertunasan, lalu mengalami malting, dan juga rasa pahitnya itu berkurang karena dia berhasil menghindari adanya biji kopi yang gosong terlebih dahulu gitu ketika disangrai. Lalu yang kedua itu karena adanya proses pencernaan parsial. Jadi kopi luwak kan makan daging buah nih, tapi cuma bagian perikarp sama mesokarpnya aja yang tercerna dengan baik. Sementara bagian endokarpnya itu tidak tercerna dengan baik. Kenapa? Karena enzim pencernaan luwak itu cuma mampu menembus sebagian endokarp dan mencerna sebagian protein dalam biji kopi menjadi oligopeptida atau rantai peptida yang pendek. Nah, biji kopi yang nggak sepenuhnya tercerna ini difermentasi secara alami oleh bakteri dan juga mikroorganisme yang terdapat di dalam pencernaan si luwak. Nah, pada proses fermentasi, luwak ini proses fermentasi ini menghasilkan enzim dari senyawa lain yang membantu memecah protein lebih lanjut dan meningkatkan cita rasa dari biji kopi ini. Setelah beberapa jam, luwak mengeluarkan biji kopi yang sudah difermentasi tadi. Dan biji kopi ini dikumpulkan dan diolah untuk menjadi kopi luwak. Baru bisa kita minum. Contoh lainnya juga ada pada teh panda, teh dari pup panda, dan ada juga dan bisa juga sebagai bahan pembuat kertas berupa feses hewan herbivora. Karena kan dia mengandung serat gitu, di mana serat ini bisa dijadikan bahan pembuat kertas. Seperti itu. Nah, feses juga dapat dimanfaatkan khususnya untuk mengekstraksi limbah metabolit. Di sini feses dapat dimanfaatkan jadi bahan pembuat parfum. Ada Hiraseum, itu berasal dari kotoran Cape Hyrax yang mengeras. Nah, Cape Hyrax ini itu tepatnya Hyrax batu Afrika. Ada juga Castoreum, dia dihasilkan dari berang-berang. Ada Sifton, dia dihasilkan dari musang. Ada juga musk yang berasal dari rusa. Seperti itu. Nah, di mana kelenjar rusa ini dia dapat berperan sebagai molekul komunikasi, penanda batas teritorial, feromon kawin, kin recognition, pengecoh, atau pengusir musuh. Ini adalah gambar dari kotoran Cape Hyrax, lalu ini ada Castoreum, dan ini ada musk. Aku belum bisa, nanti di-cut aja ya. Nah, selanjutnya kita dapat Selanjutnya masuk ke pemanfaatan feses, tepatnya itu kotoran Hyrax. Nah, fesesnya ini bercampur dengan sekresi kelenjar Castoreum, lalu tumpukan feses dan urin yang mengeras membentuk dung hills. Dung hills itu dapat kita katakan tumpukan kotoran gitu kan, tumpukan kotoran. Dan kotoran Hyrax itu dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional atau herbal.
Nah, dia ini setara dengan diazepam dan lorazepam, di mana diazepam sama lorazepam ini termasuk ke dalam golongan benzodiazepin. Nah, apa sih benzodiazepin itu? Dia itu bisa jadi obat sulit tidur atau ansietas, bisa juga kejang-kejang gitu. Tapi kalau kita kebanyakan mengonsumsi benzodiazepin ini, kita bisa ketergantungan gitu, atau bisa ketergantungan, bisa juga mudah lelah gitu. Dan apa sih yang sensor motorik itu aku lupa deh. Udah nggak usah disebut. Selain itu, kotoran hiraks juga dapat menjadi obat yang dapat mengontrol emosi dan juga kontraksi otot. Selain menjadi obat herbal, dia juga dapat menjadi bahan parfum gitu dengan tipe aroma musk dan juga sifton yang sempat tadi kita bahas. Selanjutnya ada pemanfaatan feses, tepatnya kotoran berang-berang, di mana kotorannya ini banyak sekali digunakan dan dikenal sebagai minyak kasturi. Kotoran berang-berang juga dapat menjadi penanda batas teritorial gitu. Kalau nandain ini tuh wilayah aku loh gitu. Dapat juga menjadi feromon kawin. Feromon itu feromon itu maksudnya adalah zat kimia yang dihasilkan oleh makhluk hidup untuk mengirim sinyal gitu. Karena ini feromon kawin, jadi fungsinya untuk memikat lawan jenis. Seperti itu. Lalu ada juga kin recognition, yaitu suatu kemampuan untuk mengenali atau membedakan kerabat dari non-kerabat. Dan juga untuk membuat perbedaan di antara kerabat berdasarkan tingkat keterhubungan mereka. Dan kin recognition ini didasarkan pada keterhubungan genetik antara organisme. Nah, masih dalam pemanfaatan feses, tepatnya mikrobiota simbion. Jadi ada suatu teknik namanya itu stool transplant. Jadi dia adalah proses memindahkan mikrobiota feses dari antar individu. Jadi kan dalam feses itu terkandung mikrobiota gitu ya. Dan stool transplant ini dia memindahkan mikrobiota dari orang satu ke orang lain. Mikrobiotanya yang dipindahin ya, bukan fesesnya ya. Nah, tujuannya ini untuk memperbaiki komposisi mikroba dari saluran pencernaan si target ini. Dia dapat mengobati CDI, dapat juga menjadi mood booster, dan dapat mengobati beberapa kelainan saluran pencernaan dan sistem urogenital akibat dysbiosis. Nah, syarat donor atau feses donornya itu harus sehat dan biasanya dari bayi, karena kan bayi belum makan macam-macam ya, nggak kayak orang dewasa atau anak-anak. Nah, teknik stool transplant ini itu pertama feses itu dikeringkan, lalu dibekukan untuk melestarikan mikrobiotanya. Nah, setelah itu mikrobiotanya diambil, bisa dibungkus dengan kapsul dan dimasukkan melalui mulut atau kayak ibaratnya makan obat gitu. Lalu ada juga aplikasi melalui anus. Dari yang pernah aku baca, jadi kalau aplikasi melalui anus ini, feses yang sudah di freeze dried ini, dia dicampur dengan air, terus dimasukkan ke dalam usus penerima itu melalui infusi kolonoskopis gitu, atau semacam botol pemompa gitu. Nah, ada juga hubungan pencernaan dan syaraf atau kita kenal mikrobiota good brain MGB gitu. Nah, ide MGB ini muncul sekitar tahun 2004 setelah mencit bebas kuman ditemukan mudah mengalami stres dibanding yang normal gitu. Nah, tubuh kita kan dikendalikan oleh otak ya. Otomatis otak juga mengontrol fungsi dan juga perkembangan dari sistem pencernaan. Dia mengontrol ingesti. Ingesti itu proses memasukkan makanan ke mulut. Dia mengontrol ingesti, penelanan, dan juga gerak peristaltik. Dia juga mengatur sekresi enzim mulai dari rongga mulut sampai ke usus halus, mengatur perkembangan ontogenik sistem pencernaan, dan juga pertaliannya dengan pembuluh darah dan pembuluh laktel. Nah, pembuluh laktel itu artinya
pembuluh lakteal itu maksudnya kapiler limfatik yang mengalami spesialisasi dan terdapat pada usus halus. Nah, MGB ini berkembang menjadi good brain axis. Good itu artinya usus ya, teman-teman. Nah, di mana good brain axis ini melibatkan sistem syaraf pusat, syaraf otonom atau sistem syaraf yang bekerja secara tidak sadar dan juga indera. Lalu ada sistem hormon, sistem imun, dan sumbu hipotalamus, hipofisa, dan adrenal. Ini hubungannya dengan sistem hormon. Selanjutnya ada sistem pencernaan dan proses pencernaan. Nah, fungsi utama dari sistem pencernaan itu memperoleh material organik penyusun tubuh gitu. Dan juga dapat menjadi sumber energi. Nah, mekanisme dasarnya itu pertama ada hidrolisis, yaitu suatu reaksi menambahkan air sehingga makromolekul terurai menjadi monomer. Teman-teman ingat aja kalau setiap ada katalisis itu artinya kayak hancur gitu, hancur terurai gitu. Nah, terus yang kedua ada aktivitas pendukung untuk efisiensi reaksi hidrolisis. Dan yang ketiga itu pencernaan mikroba simbion atau bisa juga fermentasi. Nah, proses pencernaan umumnya itu ada ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Ingesti ya kita makan, masukin ke mulut. Terus di sini kan terjadi pemecahan mekanik nih sama gigi-gigi kita. Makanya dihancurin lagi. Terus di sini terjadi proses kimiawi atau dengan bantuan hidrolisis enzimatik. Jadi makanannya itu dihancurkan dengan bantuan enzim gitu, menjadi molekul yang lebih kecil. Dan di sini di usus itu terjadi proses penyerapan ya atau absorpsi. Dan terakhir material yang tak tercerna ini menjadi feses gitu atau bisa dikatakan dieliminasi. Tapi ternyata ada juga loh proses pencernaan yang tanpa saluran pencernaan. Dan dia pakai namanya kantong gastrovaskular. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan 10. Gitu. Nah, kantong gastrovaskular ini tidak memiliki kompartementasi ruang pencernaan. Jadi ya udah kantong aja gitu, kantong. Dan sifatnya ini tidak efisien, gitu, karena dia berlanjut ke fagositosis partikel makanan dan pencernaan intraselular. Ada juga ragam saluran pencernaan. Pertama pada earthworm atau cacing tanah. Pertama makanan masuk ke esofagus, ke kerongkong, lalu masuk ke crop atau tembolok ya artinya. Dan makanan disimpan dan menjadi basah karena kan sudah bercampur dengan saliva ya. Lalu dia mengalami digesti mekanik oleh otot gizzard dan lalu makanan ini dihancurkan juga dengan bantuan potongan-potongan kecil dari pasir dan kerikil. Nah, setelah itu digesti dan absorpsi terjadi di intestin. Intestin itu usus dan akhirnya ke anus. Lalu ada juga pada burung. Pertama, ia makan, lalu makanannya itu disimpan di crop, di tembolok, lalu masuk ke lambung dan gizzard atau ampela, terjadi digesti mekanik, kimiawi, lalu terakhir penyerapan nutrisi yang terjadi di usus. Lalu yang terakhir pada belalang, pertama makanan dibasahi dan disimpan di dalam tembolok. Nah, lalu sebagian besar pencernaan terjadi di usus tengah. Nah, lalu kantong sesai lambung ini yang memanjang dari usus awal. Nah, lalu ada kantong sesai lambung yang memanjang dari awal usus tengah. Dia itu berfungsi dalam pencernaan dan juga penyerapan atau absorpsi. Nah, ada juga adaptasi jenis makanan. Ternyata beda loh bentuk usus antara hewan karnivora dan hewan herbivora. Hewan karnivora kan pemakan daging ya. Jadi salurannya juga relatif pendek gitu karena ya udah mencerna daging dan juga sekumnya juga lebih pendek. Beda dengan herbivora. Dia kan makan rumput-rumputan di mana rumput ini kan mengandung serat ya.
dan juga selulosa. Nah, selulosa itu lebih sulit teman-teman untuk dihancurkan gitu, harus difermentasi dulu. Jadi dia memerlukan proses yang lebih lama dan otomatis salurannya juga lebih panjang dan sekumnya ini kan melingkar ya. Kalau karnivora itu cuma kecil aja gitu deh. Lalu yang terakhir ada simbiosis mikroflora. Jadi ada hewan namanya itu hewan memamah biak gitu. Atau istilahnya ruminansia. Dan hewan ruminansia ini spesial, dia punya 4 lambung. Manusia 1, ruminansia 4. Nah, ini ada 4 ruang gitu, ada 4 jenis lambung yang ruminansia punya. Ada rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Nah, pertama makanan masuk nih. Terus dia ke rumen dan retikulum. Dia masuk ke sini, ke rumen, terus dia ke retikulum. Gitu kan. Dan dalam proses makanan ke rumen retikulum ini, mikroba yang terdapat dalam saluran pencernaan hewan ruminansia, dia menghidrolisis selulosa. Lalu tahap kedua terjadi regurgitasi atau makanannya itu kembali ke mulut. Nih dari sini kembali ke mulut dan dikunyah. Dikunyah lagi untuk memecah serat. Pertama dia memecah selulosa, kedua dia baru memecah serat. Itu setelah serat dipecah, makanan itu masuk ke sini, masuk ke omasum. Dan terakhir dari omasum ke abomasum sini. Dan di sini terjadi proses digesti dengan bantuan enzim. Setelah dari abomasum, ia akan menuju usus besar dan keluar melalui anus. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.